Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Please come back to podcast with Mawar Alfiani Putri. On the podcast today I have guest Ibu Santi. How are you, Miss? Alhamdulillah wa syukurillah. I am fine, Miss Mawar. Best wishes for you, Miss Mawar. Kesibukannya apa nih sekarang, Bu? Kesibukannya saya mengajar bimbingan belajar virus dan juga ibu rumah tangga. Sudah berapa lama Ibu menikah? Sudah lama sekali, udah 24 tahun, punya anak 3, alhamdulillah. Hobinya apa nih, Bu? Hobinya ya membaca buku dan berenang juga gitu. Buku apa yang Ibu favoritkan sekarang? Nah, di sini saya membawa buku favorit saya, yaitu Meraih Sukses Sejak Dini Hari, pengarangnya Fathul Anas. Pengalaman apa saja yang Ibu dapatkan oleh buku ini? Iya, pengalamannya ya lebih giat lagi. Setiap pagi, bangun jam 3, bisa semuanya teratasi. Insya Allah bangun pagi itu menyehatkan juga gitu. Apa isi dari buku ini, Bu? Isi dari buku ini yaitu rahasia kedahsyatan bangun pagi, kiat agar bisa bangun pagi, tips agar bangun pagi juga tidak sia-sia, dan banyak juga yang doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu doa-doa seperti doa pelancar rezeki, semangat, kesehatan juga kesehatan. gitu, dan keberkahannya di sini kita ambil hikmahnya juga gitu. Untuk isinya ya tentu motivasi bangun pagi dari Al-Qur'an dan hadis gitu. Yaitu kan di sini ada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu QS Al-Isra ayat 78. Ada juga di sini QS Toha ayat 130, QS Qaf ayat 39, dan ada juga dari QS Al-Mu'min ayat 55 dan QS An-Nur dari ayat 36. Hikmahnya juga ada, yaitu hikmah menjaga agama ya. Untuk menjaga agama itu hifdzu ad-din. Ketika kita itu bangun di pagi buta, kita tentu harus menyiapkan untuk ibadah gitu, yaitu sholat subuh pun tidak terlewati gitu. Untuk itu sebelumnya sholat subuh ada sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah lainnya seperti istikharah, witir seperti itu, dan berzikir setelah sholat subuh. Jadi menjelang subuh kita sudah siap untuk melaksanakan sholat yang wajibnya gitu. Nah, demikian itu kan agama Islam itu kan terjaga karena sebab sholatnya, sebab sholatnya yang selalu ditegakkan gitu. Untuk hikmah kedua, itu bangun pagi itu penting untuk menjaga jiwa, yaitu hifdzun an-nafs gitu. Bangun pagi itu kondisi kita tetap fit gitu, agar kesehatan kita itu menjaga jiwanya dari berbagai macam penyakit juga gitu. Tips-tips apa yang sudah Ibu tahu? Tips-tipsnya itu yaitu bersungguh-sungguh menjalankannya, yaitu setelah sholat tahajud, sholat istikharah, sholat yang lainnya witir, terus kita menjelang sholat subuh, yaitu pertama kan biasakan tidur di awal waktu. Mau melaksanakan semuanya itu biasakan tidur di awal waktu ya, jangan bergadang gitu. Terus karena kan nggak bagus juga yang bergadang. Terus kalau keduanya itu ya harus bersungguh-sungguh mengamalkan adab-adab sebelum tidur, seperti berwudu, terus baca doa sebelum tidur, terus niat juga ya Bu, niat bangun pagi. Ya seperti itu. Biasakan berwudu, sholat sunnah, berzikir dan berdoa sebelum tidur gitu. Yaitu yang ketiga itu jangan paranoid
Gitu. Paranoid itu apa sih? Menganggap bahwa bangun di sepertiga malam itu melakukan sholat tahajud itu pekerjaan yang berat gitu. Jadi jangan paranoid seperti itu gitu. Kita ringankan saja gitu. Ikhlaskan maksudnya ya. Ikhlaskan agar terus bisa bangun pagi ya jam 3 gitu sebelum subuh gitu. Sebelum subuh itu melaksanakan ya yang tadi itu. Karena kan untuk merealisasikan niat ya. Niat kan nggak semudah apa yang balikan tangan kan Bu, harus bener-bener niat banget kan ya, kalau misalkan sholat. Yang keempat itu yaitu menjaga keikhlasan yang seperti saya tadi bilang, jangan sampai paranoid gitu. Jadi harus ikhlas gitu. Menjalankan bangun pagi itu harus ikhlas. Karena kan niat untuk bangun malam tuh kan jam 3 ya gitu. Jam 3 itu kan sholat tahajud itu harus dengan niat yang ikhlas pula gitu. Karena biar meringankan kita beban yang ada, berserah diri kepada Allah gitu. Jangan semua masalah-masalah yang ada gitu. Iya, berserah diri kepada Allah. Jadi pekerjaan semua itu jadi lancar. Kesehariannya lancar gitu, tidak memberatkan. Nah, kelima yaitu untuk mengenali dan menyesuaikan waktu tidur tidur kita gitu. Karena kan standar waktu tidur kita tuh masing-masing berbeda gitu, makanya nggak beraturan ya Bu? Iya, makanya harus kita terjadwalkan gitu. Di sini tuh bagus sekali untuk memotivasi juga bahwa kita dapat bangun di sepertiga malam supaya tidak kesiangan gitu. Sholat subuh tentunya itu yang utama gitu. Kalau nggak kesiangan. Selebihnya kan sholat sunnah gitu yang seperti tadi. Yang keenam juga kan kita memungkinkan ya, jangan lupa untuk melakukan tidur siang. Nah, tidur siang sebelumnya gitu. Dengan tidur siang itu kan kita lebih kuat untuk bangun pada sepertiga malamnya gitu. Membangun energi ya Bu? Iya, untuk melakukan sholat sunnah-sunnah tadi yaitu tahajud, witir, istikharah dan lain menjelang sholat subuh juga gitu. Itu yang wajibnya ya gitu. Jangan sampai kesiangan gitu. Nah itu kita senantiasa memasang alarm juga. Itu tipsnya. Memasang alarm karena kan tanpa ada yang mengingatkan gitu. Kita kebablasan sepertinya gitu. Kalau misalkan gitu. Jadi kalau kita pasang alarm di dekat tempat tidur kita, jadi kita terjangkau untuk misalkan wah ini jam berapa nih gitu. Kita ternyata udah jam 3 kita bangun gitu. Kalau saya memang bangunnya jam 3 atau setengah 4 gitu. Jam 3.30 saya bangun, mandi terus habis mandi lalu wudhu, sholat sunnah tahajud dulu kalau saya gitu. Kalau istikharah saya jarang-jarang juga sih, kadang-kadang. Saya juga jarang. Iya. Makanya kan kebabasan gitu Bu kalau misalkan udah malam gitu. Iya. Biasa anak muda kan begitu. Oh gitu. Oke, makanya di sini buku ini saya pegang terus dari dulu tuh sampai sekarang masih dibaca-baca karena masih juga harus belajar gitu. Perlu juga gitu. Nah, terus kalau program aktivitas siang hari itu harus seefektif mungkin gitu, seefisien mungkin gitu. Sehingga kita tidak terlalu lelah untuk bangun. Adanya fase istirahat, kerja. Bangun. Jadi terjadwalkan gitu ya? Terjadwalkan. Jadi lebih efisien lagi mengatur waktu di siang hari karena malam-malamnya nanti kita bangun untuk ibadah, untuk berserah diri kepada Allah. Itu khususnya kan sholat subuh wajib itu tidak kesiangan, itu saya intinya itu ya gitu. Nah wajib banget ya. Terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting juga sih gitu. Kalau misalkan kita bangun
bangun dini hari gitu ya, jam 3, terus kita melaksanakan itu, ibadah-ibadah itu, dan sholat subuh tidak kesiangan. Pagi-paginya kita ke dapur sebagai ibu rumah tangga juga terkoordinir. Jam 8 saya setelah dari mengurus rumah tangga, saya mengajar di sana di bimbel pun saya lebih semangat gitu, lebih segar gitu. Anak-anaknya juga lebih semangat lagi. Ya, lebih segar. Belajar ya. Lebih segar dan tidak ngantuk juga. Sebenarnya kalau bangun pagi terus langsung mandi itu justru sehat gitu. Pagi-pagi tidak lusuh gitu, segar sampai zuhur. Zuhur misalkan kita mau berwudu itu kadang-kadang saya mandi juga gitu. Karena biar seger ya. Iya, mandi sebelum sholat zuhur. Jadi kalau aktivitas setelah zuhur kita lebih segar lagi gitu. Kalau misalkan tidur siang itu saya paling setengah jam atau ya memejamkan mata saja gitu, jangan sampai kita terlalu lelah gitu. Jadi bangun malamnya kesiangan nanti. Iya gitu. Untuk misalkan minum vitamin juga jangan lupa, seimbang. Pokoknya pola makan harus seimbang, minum vitamin, beristirahat teratur, walau setengah jam merem sebentar gitu sambil duduk gitu. Jangan sampai kita tidak beribadah tapi tidak menyeimbangkan dengan keadaan kesehatan kita gitu. Baik Ibu, terima kasih atas motivasi dan pengalaman hidupnya. Bagi anak-anak muda, jangan pantang menyerah. Sholat malam itu sebenarnya gampang, cuma kitanya ya harus benar-benar niat ya Bu. Karena malu sama usia ibu yang beliau ini udah nggak muda. Kita yang muda harus lebih semangat lagi gitu. Bagi sholat sunahnya, sholat wajibnya gitu. Sekian dari podcast hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.